Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wastimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, kerabat kita semua, wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Semua yang sakit di antara kita dan mereka, Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang mendapatkan masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk kebaikan kita dan mereka semua, kesehatan kita, kekuatan kita, keimanan kita, kebaikan kita, keislaman, keisanan, penjagaan, perlindungan, juga keselamatan dan kebahagiaan, kejayaan, kemakmuran, dan semua kebaikan yang kita harapkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya sehat, semuanya kuat ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, fi hadil lailah nahnu sanata'allam al-lugha al-arabiyyah khasatan fi darsil uslubil arabi wa fil usbu'il madi wa fil usbu'is sabiq nahnu ta'allamna tariqata ta'biri idza. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar cara mengungkapkan kata idza. Wasyartu fi ta'biri tilkal kalimah, dan juga syarat dalam menggunakan atau mengungkapkan kata tersebut. Jika saya seorang guru, jika saya seorang dokter, atau kemarin misalnya jika saya pandai, jika saya pintar, jika saya kaya dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang jika, tetapi kita naikkan levelnya, kita naikkan, kita tingkatkan apa namanya tingkatannya ataupun tantangannya. Dan untuk itu saya akan buka kamus, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. New whiteboard. Baik. Kalau sebelumnya kita belajar tentang jika dalam kalimat-kalimat sederhana. Mohon maaf sebentar, Bu. Saya mau pindahkan ini dulu. Lem ya, lampu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita membuat kalimat jika saya seorang guru, jika saya seorang murid, jika saya pandai, jika saya pintar, dan sebagainya. Sekarang kita akan gunakan sebentar. Bentar, ada problem dengan ini. Dengan apa namanya? Whiteboard. Oke, sudah ya. Oke. Jika saya memiliki, jika saya memiliki, misalnya jika saya memiliki ilmu. Nah, kalau kemarin kita tidak menggunakan kata memiliki, tapi jika saya pandai, jika saya seorang guru, jika saya seorang dokter. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengungkapkan kalimat ada kata memiliki? Jika saya memiliki, nanti saya bisa ditukar dengan kamu, dia, kalian, mereka, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita ungkapkan kalimat ini? Nah, perhatikan Bapak Ibu semua, saya kembali contoh dulu. Sebelum kita merangkai kalimat ini agak panjang, ada jika, ada saya, ada memiliki, ada ilmu, maka kita ingat-ingat, saya memiliki itu bahasa Arabnya apa? Saya memiliki bahasa Arabnya adalah li. Li. Kamu memiliki laka. Dia laki-laki memiliki lahu. Kami memiliki atau kita memiliki lana dan seterusnya. Nah, sekarang memiliki ilmu. Berarti kalau saya memiliki ilmu, maka li, ilmu bahasa Arabnya adalah ilmun. Nah, ini belum kita simpan kata jika. Kita ungkapkan dulu li ilmun. Saya memiliki ilmu. Nah, setelah ini kemudian baru kita berpikir bagaimana cara mengungkapkan kata jika. Nah, kemarin saya
sudah sampaikan dan Bapak Ibu sudah sama-sama belajar, sudah sama-sama berlatih dengan baik bahkan ya. Kalau kita menggunakan idza, maka sesudah idza harus ada fi'il madhi. Nah, sekarang kita lihat li ilmun, adakah fi'il madhi dalam kalimat li ilmun? Tidak ada fi'il madhi. Nah, karena tidak ada fi'il madhi pada kata li ilmun, maka ingat kemarin, kalau sebuah kalimat tidak ada fi'il madhinya, maka kita gunakan fi'il bantu. Fi'il bantu maksudnya fi'il yang membantu untuk mewujudkan adanya fi'il madhi, yakni kana. Kana. Jadi kita tuliskan dulu idza ya, idza. Nah, kemudian kana. Tuh. Jadi tidak boleh kita mengatakan idza li ilmun, tidak. Kita tidak boleh mengatakan idza li ilmun, tidak bisa. Kalau dari segi makna kata per kata, jika itu idza. Saya mempunyai li. Ilmun, ilmu adalah ilmun. Idza li ilmun secara kata per kata udah benar secara mufradat. Tetapi secara uslub ini belum tepat. Apa tidak tepatnya? Nah, tidak tepatnya adalah belum ada fi'il madhi. Dan karena kalimat li ilmun tidak ada fi'il madhinya, maka bantu dengan kata kana. Dan kana adalah fi'il madhi. Sehingga kemudian idza kana li ilmun. Nah, sekarang kita lihat secara ilmu nahwu. Kana kan yang yarfa'ul isma wa yansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kalimat li ilmun, coba kita perhatikan. Mana khobar, mana mubtada. Kalau tidak ada idza kana ya, kalau tidak ada kata kana, li ilmun mana khobarnya, mana mubtadanya. Li adalah khobar muqaddam. Ingat jar majrur di awal kalimat adalah khobar muqaddam, ya kan? Jadi li ilmun, li itu adalah khobar muqaddam. Nah, kalau sudah kita jumpai khobar muqaddamnya, berarti kata sesudahnya adalah mubtada muakhar. Berarti mana mubtada muakhar? Ilmun. Li ilmun, li adalah jar majrur yang kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Dan apabila ada khobar muqaddam, pasti ada mubtada muakhar. Karena mubtada muakhar, makanya ilmun dhammah marfu'. Cirinya rofa atau ciri rofanya adalah dhammah, ilmun. Nah, ketika ada kana, maka khobar tetap menjadi khobar. Namanya khobar kana. Dan karena khobarnya muqaddam, maka li itu adalah khobar kana muqaddam. Ya, ini khobar untuk kana yang didahulukan atau khobar yang didahulukan dari kata kana. Lalu karena kan ada isim ada khobar, khobarnya li. Mana isimnya? Ilmun. Isim kana itu sebagaimana isim laisa itu semula adalah mubtada. Kalau mubtadanya muakhar berarti isim kana muakhar. Kalau mubtadanya bukan muakhar, mubtada yang biasa, maka namanya isim saja, isim kana. Kalau diawali oleh kana. Jadi kalimat kana li ilmun, li adalah khobar kana muqaddam dan ilmun adalah isim kana muakhar. Mengapa disebut dengan isim kana muakhar? Karena diawali oleh kana. Disebut isim kana muakhar karena diawali oleh kana. Dan kenapa disebut muakhar? Karena posisinya diawali atau didahului oleh khobarnya. Khobar datang lebih dulu dan isimnya atau mubtadanya datang sesudah khobar muqaddam. Nah, begitu. Jadi kalimat idza kana li ilmun itu artinya adalah jika saya mempunyai ilmu. Nah, sekarang kita tukar li menjadi laka. Kamu mempunyai. Ya tinggal kita ubah saja idza kana laka ilmun. Idza kana lahu ilmun. Idza kana lana ilmun dan seterusnya.
Kalau misalnya kita tukar dengan nama-nama isim zohir, misalnya Muhammad, maka idza kana Muhammad. li Muhammadin. Oh, no, li Muhammadin. Oke, oke. Ya, Muhammad mempunyai kan li Muhammadin. Iya, iya. Tinggal ta, i, hu, nah ditukar menjadi Muhammad, menjadi Ali, menjadi Utsman, menjadi Salman, menjadi Umar. Muhammad mempunyai ilmu, li Muhammadin ilmu. Idza kana li Muhammadin ilmun. Idza kana li Aliyin ilmun. Idza kana li Fatimata ilmun. Idza kana li Khadijata ilmun. Idza kana li Hindin ilmun. Idza kana li Utsmana ilmun. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita tukar dengan nama profesi, misalkan murid ya, murid itu tolib. Jika murid memiliki ilmu, bagaimana? Idza kana lit-talibi ilmun. Idza kana lit-talibi ilmun. Begitu. Nah, sekarang saya pindah ke halaman berikutnya ya, ke muka surat 2. Ini tolib. Tolib itu laki-laki, Muhammad juga laki-laki. Sekarang kalau misalkan kita ganti, jika Fatimah, tulisannya kenapa jelek ya? Meskipun sebelumnya biasa tidak bagus, tapi ini tulisannya pindah-pindah ya. Jika Fatimah memiliki ilmu, bagaimana bahasa Arabnya? Iza kana. Kanat. Kenapa kanat? Muannas. Mana manasnya? Fatimah. 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 Nis. Iza kana li Ilmu. Fatimah ilmun, bukan kanat. Kenapa? Karena kana ini isimnya adalah ilmun mudzakkar. Oh, iya, iya. Dia bukan fi'liha. Oke, 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 oke. Jadi kana tetap kana, tidak menjadi kanat. Mengapa? Sebab isimnya atau fa'ilnya kalau fi'il biasa ya, ilmun kan mudzakkar. Dan fa'il atau isim kana adalah ilmun mudzakkar. Jadi Fatimah tidak mengubah kana. Sebab Fatimah Zakana li Fatimah. majrur dari Fatimah. Kalimat di Fatimata itu majrur dari li. Dan di Fatimata ada khobar muqaddam dari kana. Sedangkan isim dari kana adalah ilmun. Maka kana tetap mudzakkar. Lagi, jika Khadijah memiliki Zakana Khadijah. harta, bagaimana? Idza kana Zakana. atau idza kanat? Kana. 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 Kita harus tanya dulu, kita harus tahu dulu harta. Kana. Kana li Hadijata. Apa maksudnya harta? Malun. Malun. Malun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar, makanya kana. Idza kana li Khadijata malun. Idza kana li Khadijata malun. Lagi. Sekarang kita tukar Khadijah menjadi Aisyah. Bagaimana? Jika Aisyah memiliki rumah, Kita Kana li Li Aisyah. Aisyah. Li baitan. Li baitin. Iya. Li Hadijata baitun. tun. Baitan. Baitun. Kenapa baitan? Baitun. Baitun. Isim kana. Isim kana. Oh, dia masuk isim kana. Marfu. Marfu karena isim kana muakhar, ya kan? Iya. Nah, begitu. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu paham? Oke.
Sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya. Bandingkan. Silakan lihat halaman 3, muka surat 3. Nah, tadi kan jika saya memiliki ilmu. Sekarang kalau misalnya begini. Jika saya memiliki sekolah. Tuh. Bagaimana bahasa Arabnya? Karena li madrasatun. Nah, baik. Sebelumnya, coba kita buat kalimat tanpa jika. Saya memiliki sekolah, bahasa Arabnya apa? Li. Madrasatun. Li madras. Tin. Li madrasatun. Li madrasatun. Oh, Li 5 madrasatun. Mana kabarnya? Khobar madrasatun. Khobar. Kabar li. Kabarnya li. Li. Kabar kana. Kalau ada jar majrur di awal kalimat, Jadi maka sebujumlah. khobar itu, maka Qaddam. jar majrur itu Muqaddam. Khabar muqaddam. muqaddam. Saya ulangi lagi ya. Jika ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu menjadi khobar muqaddam. Khabar muqaddam. Naam. Isim sesudahnya disebut sebagai mubtada muakhir. Ilmunya. Ya, apa? Berarti kalimat li madrasatun, mana Madrasatun. mubtadanya? Madrasatun. Ada madrasatun. Kenapa madrasatun disimpan di akhir? Kerana di dalamnya Karena ada mu'awwal. Mu'akhir. Jar majrur. pada muakkad. Ya, madrasatun menjadi mubtada. Ada majrur di depan. Li adalah khabar muqaddam yang terdiri dari jar majrur. Isim sesudah jar majrur disebut sebagai mubtada muakhir. Ini konsep dasarnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Li madrasatun. Mubtada muakhirnya muannas atau mudzakkar? Muannats. Muannas. Nah, sekarang kita akan masukkan kata kana. Nah, madrasatun ketika ada kana namanya apa? Kanat. Bukan, maksudnya ketika ada kana, mubtada itu menjadi apa namanya? Tidak muakhir. Jadi Isim Isim kana. kana. Isim Isim kana. kana. Isim kana Ustaz. isim Isim kana. kana muakhir. Ya, Ya. ya. Mubtada muakhir. Ingat-ingat, Ya, ya. mubtada itu kalau ada kana maka Jadi menjadi isim. Isim. kalau mubtadanya muakhir maka namanya isim kana muakhir. Saya ulangi lagi. Mubtada itu ketika diawali oleh kana maka namanya bukan lagi sebagai mubtada, tapi namanya sebagai isim kana. Isim kana. Dan jika mubtada itu adalah mubtada muakhir, maka ketika ada kana dia disebut sebagai isim kana muakhir. Nah, kata kana dari sisi mudzakkar atau muannasnya mengikuti isimnya, mengikuti fa'ilnya kalau fi'il biasa. Ketika ada li madrasatun lalu kita munculkan kana dalam kalimat itu, maka kata kana harus menyesuaikan dengan madrasatun. Kanat. Madrasatun mana satu mudzakkar? Muannas. Mana? Makanya kanat. Tuh. Kanat. Baru kita awali oleh idza. Tuh. Idza kanat li madrasatun. Li adalah khabar kanat muqaddam, madrasatun adalah isim kanat muakhir. Dan karena madrasatun sebagai isim kanat muakhir, maka kata kanat harus menyesuaikan dengan isimnya. Kalau isimnya muannas, maka kana juga muannas. Kalau isimnya mudzakkar, maka kana juga mudzakkar. Baik. Sekarang kalau saya tukar saya menjadi kamu, maka idza kanat laka madrasatun. Idza kanat lahu madrasatun.
tetap kanat. Kenapa kanat? Sebab madu satun. Isimnya itu madu satun. Laka madu satun yang menjadi isim kanat adalah madu satun, bukan ka. Makanya bukan idza kunta. Li madu satun bukan idza kunti. Kenapa? Karena kanat itu ngikuti madu satun. Sebagai isimnya kan madu satun. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Fahim tu. Ya, Fahim tu, baik. Sekarang kita tukar saya dengan misalnya Muhammad. Coba. Jika Muhammad memiliki sekolah. إذا Idza كانت kana Tidak kanat. Idza tetap kanat. kanat. idza kanat li Li Muhammadin Tidak kanat di madrasah. madrasatun. Madrasatun. Sekarang Muhammad kita tukar menjadi Khadijah. Iza kanat kanat Khadijata madrasatun. Khadijata madrasatun. Tidak kanat Li Khadijah Khadijah. Khadijata madrasatun. Rasatun. Tidak kanat di Khadijah madrasatun. Tetap kanat. Ya, oke. Fahim tu. Karena apa? Karena kita harus lihat isimnya. Isimnya, ya. Masih sama. Isim kalimat ini kan madrasatun. Nah, Maka tetap kanat. oke. Kayak Fahim gitu. tu Al-An. Ya. Terus ini Bapak Ibu paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kanat tu kita nak tarjim dengan apa Ustaz? Indonesianya? Tidak perlu diterjemahkan. Cuma wujud kerana ada iza. Ya, karena ada idza maka harus ada kana. Okey. Karena ini sebagai alat bantu untuk mewujudkan bantu. fi'il madhi dalam kalimat ini. Setelah idza harus fi'il madhi kan? Ya, betul. Ya, Pak. Karena di satu tidak ada fi'il maka munculkan kana. Di kana itu maknanya di antara maknanya adalah atau di antara fungsinya adalah untuk menjadi fi'il bantu. Apa ya fi'il bantu? Kalau bahasa Indonesia itu menyebutnya fi'il bantu. Yang menjadi bantuan begitu. Kalau di Singapura Malaysia apa namanya? Apakah sama ya? Bolehlah Pak istilah bantu juga. Sama lah, bantu juga lah. Paham ya? Bantuan. Fi'il bantuan gitu. Fi'il bantuan. Asisten lah. Ustaz Li ni memang mesti ada ke Ustaz Li ni? Laka Li hujab jar ni memang mesti ke? Bagaimana Bu? Ni huruf Li ni. Huruf jar ni Tetap li, semesti. tidak boleh jadi liu, tidak boleh jadi lia, tetap li saja. Memiliki. Kalau tak ada Li ni tak boleh lah ya Ustaz ya. Kena ada Li. Kenapa Yang Ibu? memberi maksud Iza memiliki. kana selain daripada Li, Ladaika ke Indi Oh ke. boleh, idza kanat ladaika madrasatun. Idza kanat indaka madrasatun. Idza kanat ladaika madrasatun. Sama. Li laka indaka maaf. Li ladaiya atau indi sama Sama ya. sebagai khabar muqaddam kalau di awal kalimat ya. Tapi mesti jar lah. Ya setara dengan huruf jar. Nah, indah kan disebut sebagai dorob, tetapi ketika maknanya sebagai memiliki ya kita anggap saja sebagai jar majrur juga sama, makanya jadi khabar muqaddam ketika ada kanat. Idza kanat indaka madrasatun. Idza kanat inda Muhammadin madrasatun. Sekarang kalau misalnya kata saya atau Muhammad atau Khadijah kita tukar menjadi misalnya ya guru. Jika guru memiliki mobil, kereta ya, bahasa Arabnya sayyaratun. Bagaimana bahasa Arabnya ini? Jika guru memiliki mobil. Iza kanat Kanat li mudarrisatun. Iya paham. Kanat Jika sayyaratun. Idza kanat baik, begini caranya. Sebelum kita tempatkan idza, maka terjemahkan dulu kalimat guru memiliki mobil. Bahasa Arabnya apa? Guru memiliki mobil. Daris.
Li mudarrisun. Limudarrisi. Limudarrisi. Lil mudarisu. Memiliki. Sayyaratun. Sayyara. Sayyaratun. Ya, memiliki atau mempunyai itu diawali oleh li. Jadi lil mudarrisi, lil insani, lillahi, lil rasuli. Jadi li dulu munculkan. Kemudian siapa yang memiliki? Guru, saya, kamu, dia, murid atau yang lain, baru ditambahkan setelah li itu kata yang memiliki. Sayyaratun. Memiliki. Lil ustadzi, lil mudarrisi, lil tolibi. Nah, guru memiliki lil mudarrisi. Mobil atau kereta? Bahasa Arabnya? Sayyaratun. Sayyaratun. Tuh, begitu dulu caranya. Nah, lil mudarrisi sayyaratun. Guru memiliki mobil. Nah, sekarang kita berikan kata jika. Bagaimana? Idza kanat. Kanat. Nah, Kanat. tidak, oke. Nah, sekarang kita munculkan kana. Kana muzakkar atau muannas? Zakar. Kenapa muannas? Muannas. Karena mana Karena suka pada sayyaratun. Sayyaratun. Nah. Sayyaratun. Sebentar. Lil mudarrisi sayyaratun ini kan strukturnya khobar muqaddam mubtada ma'akhir, ya kan? Nah. Lil mudarrisi khobar muqaddam terdiri dari jar majrur, betul? Ya. Nah. Maka sayyaratun adalah mubtada ma'akhir, ya kan? Ya. Nah, mubtada ma'akhir ketika diawali oleh kana maka menjadi isim kana, ya kan? Ya. Nah, karena isim kananya sayyaratun muannas, Kanat. kananya juga harus muannas. Jadi idza kanat. Kanat. Idza kanat lil mudarrisi sayyaratun. Oke. Paham? Fahim. Bapak Ibu? Fahim coba. Alhamdulillah. Lagi. Dua lagi. Jika dokter memiliki atau mempunyai sama ya, memiliki. Jika dokter memiliki apa ya? Memiliki Jika ubat. dokter Hospital. memiliki, Sakit. oh ya, hospital, rumah sakit. Ini pesakit. Hospital. Apa rakit? Hospital lah memiliki Rumah pesakit. sakit. Hospital rumah sakit ya, baik. Ya. Rumah Nah, yang sekarang sakit. bagaimana kalimat bahasa Arabnya? Jika dokter memiliki hospital. Mustafa. Mustasfa tu muannas ke muzakkar, Ustaz? Nah, mustasfa muzakkar atau muannas? Muannas. Ada di ujungnya ada huruf illah. Muannas kan, Ustaz? Anas. Begini tuh. Mustasfa dia ada huruf illah tu. Mustasfa muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas dari mana? Tu di ujungnya. Semua tak semua Ustaz kan? Tak semua jadi muannas. Muannas dari mana? Ha? Kalau tak muannas muzakkar lah. Apa alasannya muannas? Mustasfan, muannas dari mana? Sebab alif masurah ni ujung. Tidak. Alif maksurah tidak menjadi ciri muannas. Yang mau Mata ini alif maksurah, muzakkar. oh. Mustasfa tu muzakkar. Muzakkar, makna Makna zakana. muzakkar. Kana lah. Jadi kana. Muzakkar idza kana Tabibin. Baik. Zakana Kenapa? li tabibin. Bapak Ibu, caranya sebelum kita munculkan idza kana, munculkan dulu atau terjemahkan dulu dokter memiliki hospital. Dokter memiliki rumah sakit. Apa bahasa Arabnya? Lil tabibi. Tabibi. Ini dulu Tabibi. Tabibi mustashfan. Mustasfan. Bertanwin sebab tidak ada alif lam. Tabibi Mustasfan. Mustashfan bertanwin ya karena tidak ada alif lam. Ya. Asalnya Jadi mustashfan. idza kana kan idza kana tabibi. Ya, setelah kita tahu bahasa Arabnya dokter memiliki hospital, rumah sakit, lit tabibi mustashfan, baru kita pikirkan sesudahnya kata sebelumnya. Jika itu idza. Oke. Nah,
Nah, terus kita munculkan kata kana. Kana. Tinggal kita pastikan kana atau kanat. Kana. Nah, kita Mustasfa, lihat muzakkar. mustasfan. Isimnya kan mustasfan. Ya. Muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Maka idza kana. Tuh. Idza kana lit-tabibi mustasfan. Apa artinya? Ke dokter memiliki Medical Terus Kalau hospital. dokter memiliki rumah sakit, hospital. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Assalamualaikum Allah. Ustaz. Ya, Afwan, saya waalaikumsalam. Ibu Laila. Ya bolehlah bagaimana? Ustaz, yang khabar muqaddam tu, dia selepas harfu jar dia mesti jadi makrifah Ustaz. Dia tak bisa jadi nakirah. Kena Setelah khabar. huruf jar. Setelah huruf jar. Ya, adakah Majrur dia maksudnya. adakah mesti isim selepas harfu jar itu Nakirah. dia Boleh. Boleh. Boleh bisa Ibu. Misalnya gini. Litobibin Litabibin mustasfa. mustasfan. Boleh. Mustasfan. Apa artinya? Litobibin mustasfan. Seorang dokter memiliki Memiliki hospital. sakit atau hospital. Boleh. Majrur itu nakirah boleh. Cuma Ustaz, biasanya untuk memudahkan pembelajaran, majrur itu kita gunakan kata ma'rifat dahulu untuk memudahkan pembelajaran. Tetapi dalam pengembangan pembelajaran berikutnya, majrur sesungguhnya boleh nakirah juga. Makanya litobibin mustasfan. Mustasfa. Tapi kita harus tahu apa perbedaan antara litobibin dan litobibi. Manit Tapi makrifat. Litobibi mustasfan. kalau isim tu dia apa Ustaz jamak Ustaz mustasfayat dia jadi kanat. Nah, baik. Sampai di sini dulu, paham dulu ya. Kalau yang Litobi bin Mustasfan, yang nomor 1 ini, tobibnya itu tidak tertentu, nakiroh, tidak diketahui siapa. Non spesifik. Okey. Masih mungkar, masih tidak dikenal gitu ya. Tapi kalau yang di bawah nomor 2, Litobibi ada alif lam atau bi, berarti dokternya sudah ma'rifat, sudah diketahui. Itu. Oke ya. Ustaz bertanya Ustaz. Andi, bagaimana? Yang mustasfan itu kan isim kana Ustaz ya. Betul. Eh, dia nasab ya Ustaz ya. Mansub. Isim kana masuk, marfu. Tapi mustasfan, bukan mustasfa ya Ustaz. Mustasfan ini semula adalah mustasfayun. Mukaddarah. Mustasfayun. Yang menjadi ciri dari rofa, nasob, jar itu adalah huruf terakhir. Nah, mustasfayun itu huruf terakhirnya adalah huruf ya. Tetapi semua isim yang ujungnya huruf ya dan sebelumnya berharokat fathah, harokat huruf ya-nya harus dibuang. Maka yunnya ini dibuang. Tanwinnya yun itu dibuang. Nah, karena harokat pada huruf ya dibuang, maka tanwinnya pindah ke harokat sebelumnya yang berharokat fathah. Huruf ya itu dinegosiasi oleh pembuat bahasa Arab. Hei ya, harokat kamu hilang ya, sebab sebelum kamu harokatnya fathah. Kata huruf ya, boleh harokat saya dihilangkan, tetapi tolong tanwin saya selamatkan. Tapi ditukar lah Ustaz. Tukar pula marfu' jadi fathah. Nah, karena huruf sebelumnya fathah, maka tanwin pada huruf ya itu ikut fathah. Sehingga semua mustasfayun, lalu yun dibuang harokatnya, maka tanwinnya pindah kepada huruf sebelumnya menjadi mustasfan. Nah, fan ini bukan ciri dari nasob, bukan ciri dari rofa, bukan ciri dari majrur, bukan dari jar. Sebab ciri huruf jarnya itu huruf ya-nya ini. Huruf terakhir.
Makanya kalimat lit tabibi mustashfan, lit tabibi khabar muqaddam, mustashfan adalah mubtada makhor. Kenapa mubtada makhor ini fathah? Mustashfan. Jangan lupa, fa itu bukan huruf terakhir. Darah. Fa itu bukan huruf terakhir, tetapi huruf sebelum terakhir. Sedangkan ciri dari nasab, ciri dari rofa, ciri dari jar itu ada pada huruf terakhir. Nah, tapi Oh, untuk ini asfan, harokatnya, huruf ya-nya dibuang. Kemudian tanwinnya pindah ke harokat sebelumnya yang fathah. Sama juga dengan kata maknan, tuh, maknan, hawan, hudan. Ini semula maknan adalah maknayun. Hawan adalah hawayun. Hudan adalah hudayun. Tetapi karena ada huruf ya di akhir dan sebelumnya berharokat fathah, maka huruf ya itu harokatnya dibuang. Tanwinnya pindah ke fathah sebelumnya. Nah, alif ya seperti inilah yang disebut sebagai alif maksurah. Jadi alif maksurah itu sesungguhnya adalah huruf ya yang diawali oleh harokat fathah. Gitu. Begitu Pak Andi. نعم أستاذ جزاك Oke. جزاك الله Baik. Sekarang menjawab Ibu Salma. Saya akan coba jawab Ibu Salma ya. Nah, baik. Tadi misalkan kata li ilmun. Saya tukar misalnya menjadi li baitun. Ini pengembangan ya. Ini kalimat yang sering kita temukan, sering kita gunakan, tapi banyak orang yang belum paham cara mengungkapkan ini. Li baitun. Coba. Li baitun. Ini artinya apa li baitun? Saya memiliki Dia rumah. punya rumah. Rumahnya ada berapa? 1. 1. Sebentar. Whiteboardnya hilang ya. Kemana perginya? Tak tahu. Ya, baik. Haraba dia, haraba. Ya. Ini biasa lain kayaknya internet ini sedang ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Li baitun. Sudah nampak li baitun? Oke. Di Baitun, saya memiliki rumah. Ya. Li baitun. Baitun mudzakkar atau muannas? Zakat. Mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Coba sekarang kita gunakan idza. Bagaimana nih? Idza Idza Kana. Idza kana li baitun. Di Baitun. Di Baitun. Rumahnya satu ya. Ya. Kalau rumah dia banyak, Sekarang yang kedua. Li baitani. Li baitani mubtada makhornya apa? Kalimat li baitani mubtada makhornya mana? Baitani. tadi Baitani. Baitani itu mufrad atau jamak? Musanna. sana, Sunnah. Mufrad atau jamak? Musanna. sana, Kenapa tidak jawab antara mufrad dan jamak? Alif nun. Tanda musanna. alif nun musanna, Musanna. Alif nun Yang musanna. benar adalah musanna, betul. Ani. Usaha dia ya. Saya sengaja saya beri yang salah dulu. Ada bapak pintar. Li musanna tuh musanna itu asal musanayun loh. Ini alif Iya. alif maksurah juga. Saya musanayun. Musanna. Lalu yun, harokat yun dibuang, tanwin pindah ke na. Oke Pak. Nah itu huruf kedua sebelum akhir, bukan huruf terakhir. Nah coba Bapak Ibu. Baitani Ini kayak- musanna. oh ini kaedah ilal ya Ustaz kan? Ya, seperti itu Ah, teman. ilal ya, tukar-tukar nih. Kalau ini tidak ditukar Ibu, hanya dibuang harokatnya saja. Buang sebab sebelum dia tanda. Kalau ada huruf ya sebelumnya berharokat fathah, maka huruf ya-nya harokatnya dibuang. Harokat dari huruf ya itu dibuang ya, kalau sebelumnya fathah. Baik, kita lanjutkan. Li baitani. Apa sih artinya li baitani? Kita memiliki 2 buah rumah. Saya memiliki 2 rumah. Sekarang Iya. kalau kita ungkapkan
Jika saya memiliki 2 rumah, bagaimana? إذا Iza كان kana. Iza kana. لي Sama, بيت sama. Idza kana atau Matching. idza kana? إذا كان مفرد Mufrad atau musanna? مفرد Tetap mufrad. Sebab apa? Sebab jumlah Sama. fi'liyah, ya kan? Ya. يا Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya duluan, itu fa'il atau Maintain. isimnya mufrad atau musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Maintain. Ya. Lebih mudah. Ya. Kana tetap tidak menjadi kana, tidak. Ada. Ya. Sampai sini Bapak Ibu paham? Fahim Oke, tu Pak. alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, ini menjawab pertanyaan dari Ibu Misalma. Jamak dari baitun apa Bapak Ibu? Buyutun. Buyut. Buyutun. Buyutun. Hmm. Buyutun ini rumahnya berapa? Lebih Banyak. dari dua. lebih Lebih dari dari 3 Lebih dari Lebih 3. dari Tiga, dua, tiga ke tiga atas. atau lebih ya? Tiga ke atas ya. Tiga ke atas ya. Tiga ke atas. Li buyutun. Kalau kita terjemahkan apa li buyutun? Saya memiliki beberapa rumah. Saya memiliki beberapa rumah. Mm-mm. Sekarang kita ungkapkan kalimat jika saya memiliki beberapa rumah. Bagaimana bahasa Arabnya? Iza Iza kana. kana. Aidan. إذا Iza كانت kana aidan. إذا كانت No. Iza kanat. Hah? Oh, sebab ini jamak taksir Ustaz. Dia Oh ya ya ya. kanat. Jamak taksir. Idzaka نات Kanat. apa nats? نات Nats. Nah, jamak taksir dia mufrad muannas. Domir mufrad muannas. untuk kana, domir untuk kana, huwa atau hiya? هي Iya. Hiya. Berarti kalau hiya itu kanat begitu ya? Ya. Ya. Buyutun. Li buyutun. Li adalah khobar kanat muakhar. Maaf. Li adalah khobar kanat muqaddam. Sedangkan buyutun adalah isim kanat muakhar. Isim kanat. Ciptaan. Muakhar. Buyutun adalah isim kanat muakhar, ya kan? Ya. Karena buyutun maka kana menjadi hiya, karena buyutun maka kana menjadi hiya sehingga menjadi kanat. Pertanyaannya kenapa kanat harus menjadi hiya, menjadi muannas? Dia punya جمع غير أكل Buyutun itu kan jama yang tidak berakal. ghairul aqil. ada lagu dia Ustaz lupa Ustaz pernah kasih lagu ke Bagaimanakah lagu untuk menyatakan teori ini? Ibu Lela bisa menyanyikan? Bisa menyanyikan? saya lupa Ustaz Ada yang hafal tuh. Ibu Halimah. Kullu jam'in غير عاقل مؤنث مفرد. Nah, begitu. Ketemu lagi. Jumpa kembali dengan lagu yang kita sering nyanyikan dahulu, namun sempat terlupakan pada saat kita sudah meninggalkannya. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Satu lagi agar ingat ya pada minda kita. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Nah, berarti buyutun itu adalah mu'annas mufrad. Meskipun buyutun berasal dari kata baitun mudzakkar, namun ketika diubah menjadi jamak, dia diperlakukan sebagai mu'annas mufrad. Mengapa? Karena buyutun adalah jamak ghairi aqil atau jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal. Setiap jamak yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Mu'annas artinya perempuan. Ini saya gunakan tangan kiri ya. Dan mufrad berarti satu.
Muannas mufrad. Tangan kiri berarti muannas, kalau tangan kanan mudzakkar dalam teori kita yang kita buat ya. Nah, berarti buyutun itu sama dengan hiya. Karena buyutun adalah hiya, maka fi'il kana juga harus sesuai, yakni kanat. Nah, tadi Ibu Misama menyebut kata mustashfayat. Mustashfayatun kan jama dari mustashfan. Nah, mustashfayatun. Jika dokter memiliki banyak rumah sakit atau beberapa hospital, bagaimana bahasa Arabnya? Jika dokter memiliki beberapa hospital, bagaimana bahasa Arabnya? إذا كان لي Dokter memiliki طبيب beberapa hospital. إذا كان إذا لي لي طبيب Baik, إذا sebelum kita gunakan idakana, لي طبيب dulu litobibi. طبيب طبيبي مستشفى مستشفيات مستشفى مستشفيات أو Mustasfayatun. أو جمع Mu'annas مؤنث salim, mu'annas salim. جمع مؤنث Litobibi khabar muqaddam, mustasfayatun mubtada ma'khar, betul? Ya. آخر طول Nah, dokter memiliki beberapa rumah sakit, beberapa hospital. Sekarang kita masukkan kata ida dan kana, bagaimana? Idza kanat. Ida kana, tidak kanat. Kanat lah dia pergi كانت ni ghairul akil. مستشفيات Ida kanat. Kenapa? Sebab isimnya mustasfayatun, jamak مستشفيات حياة Kullu jam'in ghairi akilin. Teruskan Ibu. Annasun mufradun. Iya. Jamin ghairi aqilin muannatsun. Nasun mufradun. Ini harus sampai ingat, sampai terbawa mimpi dalam tidur-tidur kita. Baik tidur malam hari termasuk tidur siang. Kalau tidur siang. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufrad. Hafal, paham, dan bisa kita gunakan. Ya. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini baitun kata mudzakkar. Sekarang satu lagi contohnya akan saya buatkan. Sekarang kalau contohnya seperti ini. Laka madrasatun. Coba. Ini madrasatun mudzakkar atau muannas? Panas. مؤنث Mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Sekarang coba. Laka madrasatun apa artinya? bagi Kamu kamu Dia- bagi sebuah dia sekolah. bagi Kamu engkau Kamu Awak, kau awak memiliki kau madrasah. memiliki Awak memiliki sekolah. awak memiliki sekolah. Kamu Engkau memiliki sekolah. sekolah, awak memiliki sekolah. Sebuah Sekarang coba sekolah. ungkapkan dengan kalimat jika kamu memiliki sekolah. Kita Kanat Kanat. إذا Tidak كان kanat atau tidak kanat? kanat kanat Kanat. Mengapa kanat? madrasatun Ada dia. Karena isimnya madrasatun muannas. No. Paham? Oke. ya Ya. Nah, sekarang yang Manas kedua. mufrad. Manas mufrad, betul. Laka madrasatani. Madrasatani musanna atau jama'? Sana. tanah Musanna. Oke, musanna. Ini mufrad. Sekarang laka madrasatani. Kamu memiliki dua sekolah. Sekarang kita munculkan jika kamu memiliki dua sekolah, bahasa Arabnya bagaimana? Idza kana إذا كانت laka Tidak kana kanat atau tidak kanata? كانت kanat. Kanat. Tetap kanat hiya. Karena Kanat sana jumlahnya hiya. Ya, ya. Kanat. Naam. Jadi kanata. Karena fi'il didahulukan dari isimnya atau fa'ilnya. Tetap kanat ya. Sekarang ininya jama' ya. Jama' dari madrasatun apa Bapak Ibu? Kanat. Madarisu. Madarisu. Madrasatun madarisu. Madrasatun madarisu. Tabibun. jam'in ghairu akil
Nah, sekarang kita artikan. Laka madarisu artinya kamu memiliki sekolah, beberapa sekolah. Kamu Ya. memiliki beberapa sekolah. Sekarang munculkan kata jika kamu memiliki beberapa sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Idza Idza kana Kanat kanat madarisu. kamun madarisu. Idaka, Nat. nat atau kanu atau kunna? kanat Kanat. Tetap kanat. Mengapa kanat? jamak Kullu jam'in ghairi akilin. Ayo, Mu- teruskan lagi. Mu'annasun mufradun. mufradun. Iya. Kullu jam'in ghairi Ghairi aqilin akilin. muannatsun mufradun. Kita sengaja bernyanyi, kalau ada kesempatan bernyanyi, kita bernyanyi agar hati kita senang, agar Ya. jiwa kita bahagia, agar jiwa kita riang. Sehingga semoga meskipun kita belajar bahasa Arab ini malam-malam, tapi kita tetap bahagia. Agar Ya, awet Pak. muda. Bahagia, Takut bahagia dan Ustaz, ceria. nyanyi takut ada yang tidur di balik tabir. Apa sedap. Ada Ya, orang kalau yang baca. kalau ada dengar nyanyian tidak bisa tidur. Tapi ada orang yang semakin mendengar nyanyian semakin nyenyak tidurnya. Ya, betul. Ya. Ada seperti Saya itu. saya Tapi nak tidur lihat-lihat, saya lihat-lihat tidur siapa yang karena bunyi tidak. lagu. Ini pasang lagu saya Kalau baby irama, mungkin bangun. irama klasik baru tidur. Ya. Idza kanat laka madarisu. Nah, madarisu ini jamak dari madrasatun muannas ya. Nah, Jamak ketika madrasatun nas. ditukar menjadi jamak Jamak jamak, taksir. dia kan berarti jamak ghairu akil. Makanya Ustaz, sama. boleh Makna tanya sama. Ustaz? Bagaimana Ibu? Ibu Salia? Madarisu ni yang disebut jamak apa ni jamak muntah. Muntahal jumu'. Ah, Muntahal jumu' betul. betul. Ibu mau mengatakan muntahal jumu' kan? Betul. Ya. Cuma nak pastikan dari Ustaz. Dia tak bisa ada Muntahal tanwin Ustaz, madarisu. Iya, Dia itu ghairu munsharif. Tak boleh bertanwin. Sigot muntahal jumu' itu Dia muntah ghairu munsharif. Siwat. Selesai seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua, malam hari ini atau hari ini kita belajar mengungkapkan kalimat idza diikuti oleh kata memiliki atau mempunyai. Sepertinya sederhana, simple, tetapi kalau kita tidak tahu teorinya dan tidak terbiasa mengucapkannya, maka kita bisa jadi sering salah mengucapkannya. Begitu. Baik ya Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, sekarang kita berlatih. Atau sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya dahulu, silakan kita beri waktu. Ustaz, afwan Ustaz, saya ada soalan. Ibu Laila. Selain daripada perkataan memiliki, laka, li, adakah boleh kita gunakan perkataan selain daripada huruf lam tu, indahu, indaki, adakah sama atau beza jauh Ustaz? Sama. Sama Misalkan di kolamun. Indi kolamun. Ladaya kolamun. Kalau li kita tukar jadi laka kolamun. Indaka kolamun. Ladaika kolamun. Nah, sekarang kalau kita gunakan isim dohir bukan isim domir, misalkan misalnya kita tulis di bawah ya, lil apa li Muhammadin lah, kita ganti mau menggunakan Muhammad ya, li Muhammadin kolamun, inda Muhammadin
qalamun. Terus lada Muhammadin, tuh lada Muhammadin, qalamun. Kalau tidak disambung dengan domir, lada itu danya panjang. Alif maksurohnya tetap alif maksuroh, tidak menjadi ladai Muhammadin, tapi lada Muhammadin. Tapi kalau dengan domir maka menjadi ladaika, ladaihu, ladaina, ladaikum, begitu. Jadi Eh, sama ya maknanya ya. sama cuma dia jadi mudhof lain daripada jar wa majrurnya. Ya kalau indi kan dari kata indah. Indah itu masuknya dorob. Maka indah dorob kanya mudhof ilaih. Tapi kalau laka, lamnya huruf jar sehingga kanya majrur. Oke. Ladaika, Hmm. ladai juga yang saya ingat ini bukan masuk dorob ya, tapi masuknya kepada jar sehingga bisa kita sebut jar majrur. Lada, lada huruf jar, ya jar, kanya majrur begitu. Yang saya tahu begitu ya. Ya, syukran Nah, nanti Ustaz. ketika kita masukkan kata ida, ya sama. Ida kana li qalamun. Ida kana indi qalamun. Ida kana ladayya qalamun. Laka qalamun. Ida kana laka qalamun. Ida kana indaka qalamun. Ida kana ladayka qalamun. Yang bawahnya. Ida kana li Muhammadin qalamun. Ida kana inda Muhammadin qalamun. Idza kana lada Muhammadin qalam. Dan seterusnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, syukran Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Ustaz, ayat ni mana jawab syaratnya Ustaz? Jadi kita belum membuat kalimat yang sempurna. Belum membuat kalimat yang selesai belum. Kita baru belajar cara mengungkapkan kalimat jika saya memiliki. Jawabannya belum. Kita belajar baru kalimat syaratnya dulu. Okey. Paham ya? Nah, Habib. coba sekarang kita berlatih. Kita berlatih membuat kalimat ida diikuti oleh mempunyai. Tapi cukup jumlah syarat saja dahulu ya. Baik, gunakan domir dulu. Misalnya gini, jika saya, kamu, kita, atau domir-domir yang lain. Belum menggunakan dohir. Belum menggunakan isim dohir belum. Setelah ini baru kita gunakan isim dohir. Nah, silakan Bapak Ibu buatkan kalimat yang ada kata jika dan memiliki. Tapi baru gunakan jumlah syartiyah dulu. Jika saya memiliki rumah. Nah, silakan. Siapa yang mau coba? Gunakan domir, bukan isim dohir. Tak saya cuba. Ya, Ibu Salama Harun. Idza kanat laka nazaratun. Ya, baik. Idza kanat. Sesuaikan kana atau kanatnya ya. Idza kanat laka nadzaratun. Ya, bagus ini udah betul. Nadzaratun. Kenapa menggunakan kanat? Karena nadzaratun isim kanatnya muannas, ya kan? Ya. Ya, selamat Ibu Salma betul. Nomor 2, silakan siapa mengambil. Wakil ya Ustaz. Bu Sadia, silakan. Iza kana ladayya sekejap. Iza kana ladayya ilmun. Idza kana ladayya ilmun. Idza kana ladayya ilmun. Udah bagus, alhamdulillah. Boleh gunakan kata li atau lada, boleh juga indah, boleh ya, sama. Bagus Ibu Sa'adi Harun, alhamdulillah. Berikutnya siapa yang mau coba lagi? Silakan. Kita berlatih. Saya Ustaz Ibu Zahra. Ibu Zahra Ahmad, silakan Ibu. Idza kana laka zahrun. Ah. Idza kana laka zahrun. Idza kana laka zahrun. Ini mirip nama ibu ya, Ibu Zahra. Ya. Idza kana laka zahrun.
Apa artinya, Bu? Jika kamu memiliki bunga. Jika kamu memiliki bunga atau kembang ya. Kembang. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa yang berikutnya mau coba? Saya cuba Ustaz. Ibu Mui Salma. Iza kanat indi aklamun. Bagaimana, Ibu? Iza kanat, taruh indi dulu Ustaz ya. Ai, Ya, boleh kan? Indi boleh. aklamun. Idza kanat indi aqlamun. Kenapa gunakan kanat? Sebab aklam. Jamak. Gairu Kenapa dengan akilin. aqlamun? Jamak gairu akilin. Kullu jam'in. Kullu Bagaimana? jam'in gairu akilin. Mu'annasun mufradun. Mu'annasun mufradun. Begitu. Kullu jam'in ghairi aqilin Akilin. muannasun Mu'annasun mufradun. mufradun. Ya, bagus. Sudah semakin hafal Ibu Misalma lagunya. Alhamdulillah. Ya, baik, nomor 5. Silakan siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak cuba. Ya, siapa ini? Saya Radia Ustaz. Ibu Saripara dia, silakan Ibu. Idza kuntu li masjidun. Idza Ibu tadi Ibu cakap idza kuntu. Bagaimana? Ini tak Ustaz kalau kuntu. Tadi bagaimana selanjutnya? Ya li masjidun. Masjidun. Coba lihat. Mana isim kananya? Sebentar. Isim kanannya kuntu. Li. Bukan. Bukan itu Lima khabar. khobar kana. Ya, itu khabar. Bukan. Kalau masjid itu Masjidun. isimnya itu masjidun Ustaz. Iya. Masjidun itu kalau kita ubah ke domir, apa domirnya? Huwa atau ana? Ana Ini tu. anak Ustaz. Masjidun itu artinya masjid kan? Iya. Kalau kita ubah ke domir itu huwa atau ana? Ana. Kenapa ana? Sebentar. Masjid itu kan kata benda. Kalau ana masa masjid menjadi saya? Huwa. Ya, huwa. Masjid itu huwa. Wow. Berarti kalau gitu kuntu atau kana? Kana. Kana. Nah, begitu. Jadi Ya, betul Ustaz. Saya Ya. silap itu. Kana dan kanat situ. Ya, idza kana li masjidun. Jadi dia isim kana. Ya, isim kananya adalah Masjidun. masjidun. Betul. Kalau kalimatnya terbuat dari khabar muqaddam dan mubtada ma'khur, maka kana itu hanya dua pilihan, antara kana atau kanat, tidak ada yang lain. Ya, betul Ustaz. Tidak ada kunta, tidak ada kunti, tidak ada kuntum, Tidak tidak boleh. ada kanu, tidak ada. Semuanya hanya dua pilihannya, jadi kana atau kanat. Oke. Baik, begitu. Paham Ibu ya? Itu yang minggu lepas ya Ustaz. Kalau kunta itu yang tidak ada. Ya, kunta yang kemarin minggu lepas, betul. Idza kunta tobiban. Baik. Idza kunti mudarisatan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Kalaulah kata kita buat ayat macam tadi, iza kuntu tak ada li masjidun, berarti sekiranya aku adalah sebuah masjid, ya Ustaz? Idza kuntu li masjidin, jika aku. Tak, maksudnya kalau kita tak letakkan li, iza kuntu masjidun berarti sekiranya aku sebuah masjid. Iya, kalau idza kuntu masjidan, jika aku sebuah masjid. Beda. Maknanya beda. Makanya ada kata li. Agar maknanya memiliki atau mempunyai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dua orang lagi, nomor 6, siapa mau coba? Saya cuba Ustaz, Laila. Bu Laila. Idza kanat li amwalun. Idza kanat li amwalun. Li boleh ditukar dengan laka, lakum boleh ya, amwalun. Bolehlah mengapa menggunakan kanat? Amwal jamak taksir Ustaz. Jamak taksir apa? Jamak taksir bagi harta malun. Ya, jamak taksir di malun ya. Ya kenapa menggunakan kanat?
Ghairul Kanat aqil. kerana dia tadi yang lagu tu, mana lagu dia Kullu saya jam'in. Kullu jam'in. Kullu Kullu jam'in ghairi jam'in aqilin muannathun mufradun. Ibu Lala bagus nyanyinya. Kullu jam'in ghairi aqilin. Terus Muannathun mufradun. saya minta Ibu Lala mengucapkannya agar kita menghafal bersama-sama. Gitu ya. Kullu jam'in ghairi aqilin muannathun mufradun. Nah, begitu. Sudah apa Ibu sekarang ya? Alhamdulillah. Satu orang lagi, silakan. Ida. Saya Wira cuba Ustaz. cuba Ustaz. Siapa ini? Tak apa Nazrah. Ibu Nazira, silakan Ibu. إذا كانت لأمي Belum dohir dulu. Menggunakan domir dulu. Nanti setelah ini kita dohir. ظهر Jadi إذا umi itu kan dohir. baik. إذا كانت لي Nah, idza kanat li مفاتيح apa fatihun? مفاتيح Kunci. Oh, kunci. ya. Kunci. Nah, jamak dari miftahun adalah mafatihu. Jamak banyak, panjang. Mafatihu. Jamak muntaha jumu' Ustaz. Bentar, jumuk. Miftahun mafatihu. Miftahun mafatihu. Misbahun masobih mafatihu. Ustadun asatidu asatidu tilmidun alamidu alamidu sultanun Sholati. salafinu syaitonun. Syaitan. Mudah kan? Ustaz nak tanya Ustaz, kalau Ya. fulus itu ada mufrad ke jamak? Fulusun. Ya, baik. Bagaimana dengan kata fulus? Ini fulus itu dari segi bentuknya ini jamak. Sama dengan nukudun itu juga jamak. Dari segi bentuknya ya. Mufradnya apa? Nukudun nakadun. Naqdun. Fulusun? Falsun. Falsun ya? Palsu. Falsun. Oh, macam palsu ya? Macam palsu palsu. Palsu ya. Palsu. Dari ini falas ya, falas. Kalau orang Indonesia tahu falas itu apa ya? Valuta asing ya. Ya, bukan. Ustaz, ni di antara dua, fulus dengan nukud. Fulus ni wang berupa kertas ya, yang nukud koin ya Ustaz. Betul? Baik. Saya tuliskan ya. Apa bedanya fulusun dan naqdun dan nukudun? Saya ulangi lagi. Apa bedanya fulusun dan nukudun? Apa perbedaan antara fulusun dan nukudun? Kedua-duanya sama-sama bermakna uang. Kalau Indonesia uang ya, uang. Kalau Melayu, Singapura, Malaysia itu uang. Ya. Kalau Indonesia uang. Kita panggil duit juga, Ustaz. Duit. Ya, duit juga sama. Duit, uang. Duit. Ya. Kalau bahasa Jawa itu duit. Duit. Manakah duit? Fulus. Ya, Pak. Duitnya bukan begini, bukan duit, bukan. Itu Inggris. Ya. Duit. Baik. Apa bedanya fulusun dan nukudun? Bapak Ibu, pernah dengar tidak kata muflisun? Ya. Bankrupt. Muflis itu adalah kondisi tidak punya harta. Bangkrut. Oh, ini asalnya fulus ya? Muflisun itu orang bangkrut, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya kekayaan karena bangkrut. Dia isim fa'il ya Ustaz, muflisun. Muflisun isim fa'il. Fil madinya aflasa. Aflasa yuflisu aflis la tuflis. Di dalam cerita tentang
sebaris Nabi ya, diceritakan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak amal baiknya, tetapi nanti di akhirat dia menjadi orang muflis. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Takut Sebab kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang-orang yang dahulu di dunia pernah ia sakiti, pernah ia singgung, pernah ia zolimi. Sehingga nanti di akhirat kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang-orang yang telah dia zolimi. Bayar hutang lah, bayar hutang. Nah, diambil uang, diambil pahalanya sehingga ia menjadi tidak punya apa-apa sampai habis. Sesudah itu dosa-dosa orang yang dizolim itu dipindahkan kepada dia sebab ia sudah kehabisan pahalanya. Sementara kezolimannya banyak sehingga belum bisa dia bayar. Itu muflis itu namanya, orang yang bangkrut. Nah, dari kata muflisun muncul kata fulusun. Fulusun dari kata falsun ya, falsun. Nah, jadi falsun itu adalah kondisi di mana seseorang itu bangkrut. Bangkrut dari apa? Dari uang, dari kekayaan. Nah, sedangkan nukudun itu dari kata nakdun. Apa arti nakdun? Cash. Tunai. Dulu ketika menikah, kalau di Indonesia ada ungkapan gitu. Ya, akad Wabil nikah. tu nikah haha bimaharin madkurin nakdan. Tunai, nikah. tunai apa? Tunai itu. Tunai. Sama ya bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama Nakdan. ya, bahasa Singapura, Malaysia. Tunai Sama, itu Pak. langsung, kontan bahasa Indonesianya. Sama. Spontan. Sama ya, kontan atau Iya, tunai. Pak. Jadi nakdun itu adalah kondisi di mana uangnya ada, hartanya ada. Kalau mas kawinnya harta berupa cincin atau berupa emas atau berupa yang lain-lainnya, maka mas kawin itu ada di depan mata, dibayarkan tunai, tidak hutang, tidak ditangguhkan. Itu nakdan. Nah, nakdan itu mufrad dari kata nukudun. Berarti nukudun itu adalah jamak dari nakdun yang Jamak artinya daripada adalah tunai. nakdan. Nakdun itu artinya tunai atau kontan. Nah, kontan itu apa? Berkaitan dengan harta kan? Kontan, tunai, nakdun itu berkaitan dengan harta. Tapi harta atau uangnya ada di depan mata. Dibayarkan seketika. Sedangkan falsun, kondisi tidak adanya harta. Sedangkan nakdun, kondisi di mana ada harta. Jadi falsun adalah kondisi ketika tidak ada harta. Sedangkan nakdun adalah kondisi ketika ada harta. Nah, berarti dari kata falsun muncul kata fulusun, dari kata nakdun muncul kata nukudun, dan fulusun serta nukudun dua-duanya diterjemahkan sebagai uang atau duit. Nah, berarti kalau gitu, dari segi makna asalnya, fulus itu adalah uang ketika tidak ada. Uang ketika tidak ada. Sedangkan nukudun adalah uang ketika ada, ketika tunai, Betul. ketika mahal. Saya cakap mafi fulus ya, Ustaz. Mafi fulus. Iya, mafi fulus berarti uangnya tidak ada. Mafi fulus. Mafi fulus. Lalu guna ampi fulus. Ya, mafi. Ma'indi fulus. Nah, ini fulus. Mafi Mali fulus. fulusun. Ma'indi fulusun. Fi jaibi fulusun. Ungkapan mafi fulus itu sesungguhnya awalnya adalah mafi kolbi, mafi jaibi fulusun. PJB. Dalam poket. poketnya tak ada duit. Poket ada Ya, duit. di dalam poketku, dalam sakuku tidak ada duit, tidak ada uang. Kemudian Hanya disingkat angin. mafi fulus. Hanya angin saja, Ustaz. Jadi kita tak boleh cakap mafi nukut dah, Ustaz. Sebab kalau nukut ketika uang tiada. Kita Kalau tak boleh nukut ketika uang ada, uang ada. Uang Jadi ada. kita tak boleh cakap mafi nukut dah. setahu saya begitu. Oh, dia bukan coin. Saya ingat fulus tu wang kertas. Nukut tu adalah duit coin, shilling. Ya, kalau zaman dulu uang itu berbentuk uang koin, majority. Bahkan kalau dinar dirham kan gunakan emas atau perak ya. Dinar. Yang ya dinar atau dirham itu kan gunakan koin ya, tidak kertas, tidak
apa tuh kertas itu? Iya, uang kertas gitu, uang kartal gitu, tidak menggunakan uang kartal. Nah, dua-duanya uang, yang koin uang, yang kertas juga uang. Zaman sekarang uang tidak lagi tidak hanya menggunakan koin, bahkan sekarang koin sudah mulai ditinggalkan sebab berat kalau koin itu. Kalau kita punya uang koin, ada 100 koin, kita simpan di pocket kita, berat, nanti bunyi-bunyi kan? Berat. Makanya ditukar menjadi kertas. Bahkan sekarang Kertas, sudah tidak gunakan kertas lagi. kertas pun Tapi tak bawa Ustaz, pak telepon aja. ya gunakan telepon saja. Pakai transfer nominal saja kan angka-angka. Jadi uang sekarang sudah tidak lagi dipegang, sudah tidak lagi kita bawa, sebab uang hanya angka-angka saja yang kita miliki, sudah berubah. Jadi bentuk uang pada masa hari ini sudah berbeda dengan uang-uang pada masa lalu. Dulu uang itu berbentuk koin, berikutnya lagi berbentuk kertas, sekarang hanya angka-angka dalam handphone. Sudah Masa berkembang. tak kenal dah duit. Nanti 5 tahun ke depan, 5 tahun hadapan, 5 tahun, 10 tahun berikutnya kita tidak tahu uang itu seperti apa nanti. Iyalah. Nah, Mana tapi kita kan tak boleh tanya, kita tak boleh tanya orang tu hal indaka fulus tak boleh lah ya. Hal indaka ya dikut lah. baik. Awalnya begini, fulusun itu Fulus adalah dah tak nampak. uang ketika tidak ada, sedangkan nukudun uang ketika ada. Awalnya begitu, awalnya seperti itu. Tetapi kemudian kedua-duanya digunakan sebagaimana uang. Jadi kalau kita menyebut halaka nukudun boleh, halaka fulusun boleh. Sama dengan kata baitun. Nih, baitun, darun, manzilun. Kita sudah tahu kan artinya ini berbedanya apa kan? Tahu? Baitun itu tempat tidur malam hari. Darun tempat kita berputar-putar. Manzilun tempat kita singgah. Nah, Asalnya kan begitu maknanya. Hmm. Tetapi kan kemudian ketiga-tiganya dimaknai sama, rumah. Semuanya bermakna rumah, baik rumah untuk tempat tinggal malam hari, rumah yang kita putar-putari, rumah yang kita singgahi. Semuanya baitun. Cuma filosofi awalnya, baitun adalah rumah untuk tempat tinggal malam hari. Darun adalah tempat di mana kita sering putar-putar di dalamnya. Manzilun adalah tempat di mana kita singgah di dalamnya. enggak dalamnya. Tapi kan tiga-tiganya akhirnya dimanai rumah. Ya. Begitu juga fulusun dan nukudun. Fulusun arti awalnya adalah harta atau uang ketika tidak ada. Muflis, bangkrut. Sedangkan nakdun, nukudun, uang atau harta ketika ada atau kontan, tunai. Tapi kemudian dua-duanya digunakan untuk mana yang sama, uang. Jadi kalau tadi Ibu sama tadi nanya, halaka, apa tadi Bu? Hal indaka fulus. Adakah awak ada Fulusun duit? boleh Tak tidak? boleh. Boleh. Karena sudah Boleh. digunakan jadi mana yang terakhir, mana yang sekarang sudah digunakan secara umum. Oke ya? Sekarang buat kalimat lagi, kita berlatih lagi. Tadi kan menggunakan domir, idza kana li baitun, idza kana li sayaratun. Sekarang setelah huruf jarli gunakan isim zohir. Muhammad, Fatimah, Ustadz, Tobib, Muhandis, Fala, atau yang lain. Silakan untuk berlatih saja. Siapa mau coba dulu? Ibu Munira mau coba? Boleh Ustaz. Ya. Iza kana ladayya khiyarun. Ya-nya ditukar menjadi nama orang atau Okey, iza kana li atau li. li aliyin khiyarun. Ya aliyin Khiyarun. apa? Khiyarun? Pilihan. Oh, khiyarun. Oke. Sudah? Idza kana li aliyin khiyarun. Oke, bagus. Khiyarun isim kana muakhar dari kana yang mudzakkar. Oke, baik, alhamdulillah. Berikutnya lagi siapa? Pak Haji Parman mau coba? Silakan Pak Haji.
lambat sikit. Okey. Iza kana uh, iza kana li Gunakan nama orang atau gunakan profesi. Dokter, petani, Muhammad. li tajirin Idza kana litajiri. Ya. factory apa Pak? Factory. Apa Pak Ji? Factory bahasa Arab. Factory. Masnaun. Masnaun, kilang ya? Masnaun ya Ustaz. Masnaun. Masnaun. Ya. Idza kana litajiri masnaun. Oke, jika apa ini artinya? Jika peniaga itu memiliki kilang. Ya, jika peniaga memiliki kilang. Oke, bagus, alhamdulillah. Berikutnya Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji. إذا كانت Ya. إذا كانت لمحمد نقود. Idza kanat li Muhammadin nukudun. Iya, oke, bagus. Kenapa menggunakan kanat? Karena nukudun menjadi jama ya. Jama. Bagaimana lagunya Pak Haji? Dah lupa Pak. Jangan lupa. Kullu jam'in ghairi akilin mu'annatsun mufradun. Idza kanat li Muhammadin nuqudun. Ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya Pak Andi, silakan Pak Andi. إذا كان لإبراهيم Bagaimana Pak Andi? إذا كان Ya, لإبراهيم li إبراهيم ibu. إبراهيم إبراهيم Oh, li Ibrahim. إبراهيم ابن Idza kana Ibrahim ibnun. Begitu ya? begitu betul. Idza kana Ibrahim ibnun. Oke, bagus, betul, alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Dua orang lagi. Saya coba Ustaz. Ibu Sa'diyah. Iza kanat li Khadijata li Fatimata Fatimata. safinatun. Safinatun. Ya. Kenapa safina? Kenapa kanat? Safinatun mufrad muannas. Safinatun masuk mufrad. Baik, alhamdulillah. Oke. Berikutnya nomor 6, siapa mau coba? Ibu Sarifah Toha mau coba Ibu? InsyaAllah Ustaz. Silakan. Iza kana lil aliyun Idza kana lil aliyun aliyin atau aliyin? aliyin li Kenapa yin? aliyin. Kenapa yin? Li Iya, li huruf jar kan? Maka li aliyin. jar. Jadi aliyin tarbusun. Tarbushun. Idza kana li aliyin tarbushun. Udah, begitu selesai, alhamdulillah. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan kita beri waktu. Tarbusun tu kopiah tu Ustaz. Tarbusun itu apa? Cap ya? Kita kepala tu ya. Tarbus ya. Tarbus. Tarbus yang tinggi itu kan Ustaz. Cap yang ada yang ada rambu tuh. ada 3 Abdul tuh lah, yang 3 Abdul kan. Ada 3 Abdul. Tarbus. Itu tarbus. Udah. Malam ni ayung pakai tarbus Ustaz. Itu kan tarbus tu kan. Koyong ke tarbus lah malam ni. Tinggi je. Nah, ini tarbus Ibu. Terbayang ya? Terbayang. Nampak tarbus yang ada berjuntai-juntai dekat kepala. Yang tinggi itu Ustaz. Ya. Dia macam songkok tu.
Torbus ini, torbus yang ada topi yang ada depannya itu Cap, apa ya? cap, cap. That one is short. Ya, Cap, cap lah, cap ya. cap, ya. Macam Oke, joki cap lah, joki cap, ya. Ustaz, baik. boleh tanya? Boleh, boleh lah, bagaimana? Idakana ni kita boleh maksudkan dia satu angan-angan seseorang. Boleh tak dikatakan? Jika contoh, jika manusia punya sayap. Kalau ida itu sesuatu yang kemungkinannya besar terjadi. Kalau tak mungkin, kita tak boleh gunakan idakana, Ustaz. Kalau tidak mungkin gunakan lau. Kalau saya memiliki sayap, laukana, bagaimana? Kalau seandainya itu tidak mungkin kan? Maka Ya. gunakan lau. Bagaimana Ibu Laila? Teruskan. Laukana li Ajniha. Atau ajniha ni janahun. janahun. Kalau ajniha tu dah jamak, Ustaz. Ya, kalau ajnihatun nanti laukanat Laukanat. li ajnihatun. Laukanat li ajnihatun. Jadi lau itu adalah kata yang disebut dengan harfut tamani. Harfut tamani itu adalah sesuatu untuk pengandaian. Tamani. Tamani. Apa artinya tamani? Pengandaian sesuatu yang tidak terjadi. Harapan Ustaz, harapan. Harapan yang impossible. Impossible, ya. Impossible. Seandainya saya memiliki sayap, mungkinkah kita memiliki sayap? Tak mungkin. Tak mungkin. Angan-angan Impossible. saja. Hanya angan-angan saja, makanya tamani itu angan-angan. Nah, kalau sesuatunya itu mungkin terjadi, bisa ditempuh, bisa dilakukan, berarti kan probable ya. Probable. Maka itu gunakan ida. Ida. Kanali kitabun. Mungkin tidak saya memiliki buku. Mungkin sangat. Mungkin. Ida kanali ilmun. Mungkin tidak saya punya ilmu. Mungkin. Maka gunakan ida. Jadi kalau sesuatu yang mungkin tidak kita gunakan lau. Kalau untuk sesuatu yang tidak mungkin kita gunakan apa tadi? Kalau sesuatu yang tidak mungkin kita gunakan lau. Kalau sesuatu itu mungkin terjadi, sesuatu yang bisa kita lakukan, kita wujudkan, gunakan ida. Ida, okey. Baik, Ustaz, syukran. Lau tu kita sebut harfu idrok ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Lau tu disebut dengan nama harfu idrok ya Ustaz. Idrok? Ya. Saya pernah dengar Ustaz sebutkan Ustaz Maya lah. Bukan, itu idrok. Yang idrok apa disebut? Saya rasa alif dhad Ustaz. Alif dhad roba. Idrok. Saya tak tahu maknanya, tapi saya dengar disebut macam tu. Idrobun. Lau huruf idrob. Tadi apa Ibu? Idrob. Saya tak tahu dia sebut dengan kalimah macam mana, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia sebut lau tu salah satu daripada huruf idrok apa tadi sebut macam tu lah. Saya belum tahu Ani, belum tahu adanya huruf idrob. Tapi mungkin nanti kalau misalnya nanti ada yang nanti bisa berikan ini ya informasinya ya. Tapi yang saya tahu belum ada kata idrob untuk kata lau. Yang saya tahu lau itu harfut tamani. Tapi jika nanti ada ibu yang mendengar kata idrob untuk kata lau, nanti bisa beritahu ya. Bisa belum tahu adanya itu Ibu Laila, Ibu Isal, Ibu Sadia. Oke, gitu ya Pak Binti ya. Pak. Ibu Halimah. Yang tadi Puan Laila itu tanya itu lau. Kan impossible ada tepat lah. Tapi kalau untuk bikin ayat tak apa-apa kan? Tak apa-apa. Sebagai pelajaran lah. Yang impossible juga. Jangan sampai seandainya saya memiliki kepak. Nah, itu tidak tepat. Sebab kalau rumah kan sesuatu yang bisa terjadi. Ya, maksud saya digunakan yang memiliki kepak. Itu sebagai macam latihan ayat sajalah, bukan kita mau realisasikan gitu. Boleh kan? Boleh ya? Boleh kan? Boleh. Asal sesuai. Maksudnya sesuai itu kalau itu gunakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Kalau Iya, sesuatu iya. itu mungkin terjadi, probable atau possible, gunakan Mm-mm. either. Hmm. Jika saya pergi ke Bandung, mungkin tidak terjadi. Mungkin dah Mungkin, pergi. maka either. Hmm. Idza dhahabtu ila Bandung, idza safartu ila Bandung. Nah, terus kalau jika saya pergi ke bulan, itu mungkin tidak? Mungkin kalau ada alat-alatnya ya mungkin pasal sudah ada yang pergi kan. Sekarang belum mungkin. Oh iya iya. Maka bisa kita gunakan law, tapi nanti entah 10 tahun ke hadapan mungkin kita menjadi idza dhahabtu ila al-qamari. Tapi sekarang Oke. masih law dhahabtu ila al-qamar. Oke, paham Pak, paham. Seandainya Mimpi saya tak pergi ke matahari. Oh itu lagi tak tidak mungkin kita Pak. ke sana. Tak mungkin itu. Tak mungkin, sebab nanti kita terbakar, hangus. Iya iya. Belum sampai dah hangus dulu. Iya. Sebelum sampai sudah mateng. Iya. Subhanallah. Sudah Ya Pak, jadi. itu sengaja saya muskil sendiri lah kalau bikin ayat gitu, muskil sendiri Itu ya. dalam bentuk Terima kasih Pak. Right. Boleh Pak, terima kasih ya. Bagus, bagus ya. Ini bagus ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagus. Jadi kan buat kita mengembangkan imajinasi ya. Yeah, just imagination ya, correct. Alhamdulillah. Ada Baik, jika kita terjadi lagi. bulan tu disebut sebagai ayat dalam bentuk apa Ustaz? Balaghah Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau yang ayat macam jika aku menjadi bulan tu disebut dalam bentuk balaghah Ustaz. Ya, harfu tamani, harfu syarat itu semuanya ada dalam bahasa ilmu nahwu. Nah, kalau ilmu balaghah itu lebih tepatnya nanti tentang tasbih ya. Tasbih itu menyerupakan, misalkan seandainya bukan seandainya dia atau Ali adalah singa. Nah, singa itu kan binatang. Iya, Ali iya. manusia. Ali adalah singa. Itu kan perumpamaan ya. Itu masuk dalam bahasan tasbih yang biasa dibahas dalam ilmu balaghah. Tapi kalau seandainya saya pergi ke matahari, itu tidak hanya termasuk dalam bahasan balaghah, dalam ilmu nahwu juga atau uslub juga itu di dalamnya termasuk dalam bahasan uslub, dalam bahasan ilmu nahwu juga termasuk. Gitu. Jadi kalau law itu tidak berkaitan khusus tentang balaghah saja. Kalau law, kata law. Begitu, Ibu Sanadia ya. Sudah, baik. Bapak Ibu sekarang tampilan whiteboard berbeda ya? Sama? Sama. Oh sama. Oh, dalam layar saya berbeda. Ini foto-foto Bapak Ibu ada di sebelah kanan saya, sebelumnya di atas. Oke, selesai bahasan kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sebentar. Oyongnya tidak bagus ini. Nah, oyongnya harus besar. Nah, dah. Kemudian satu lagi. Tuh. Dua-duanya bermata besar ya. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Hada huwa darsuna fi hadhil munasabah. Baik ayol ikhwan wal akhwat, hada huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Yang sakit semoga segera sembuh, yang sehat semakin kuat, semakin sehat, semakin sembuh semuanya ya. Hadza huwa nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital,
adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.